Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angkihu, dan menikahkanlah kalian al-ayama, pada orang-orang yang sendirian, maksudnya yang belum punya pasangan, belum punya suami atau belum punya istri, minkum, dari golongan kalian, maksudnya orang-orang iman yang statusnya merdeka. Wasolihina, dan orang-orang yang solih, orang-orang yang iman, min ibadikum, dari beberapa budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan beberapa budak perempuan kalian. Dan menikahkanlah kalian pada orang-orang yang sendirian dari kalangan orang iman, dari kalangan kalian orang iman, maksudnya orang iman yang merdeka. Dan juga nikahkanlah orang-orang yang solih dari budak laki-laki kalian dan budak perempuan kalian. Menikah dalam syariat Islam itu hukum asalnya adalah sunnah, ya, tidak wajib. Tapi ketika keadaan orang itu berbeda, maka hukumnya juga bisa menjadi berbeda. Contoh, bagi orang yang menikah itu menjadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dia dari pelanggaran, dari perbuatan zina, maka menikah hukumnya wajib baginya, supaya terhindar dari perbuatan zina. Sebaliknya, orang yang menikah yang tujuannya untuk berbuat jahat, menganiaya pada pasangannya, setelah dinikahi kemudian dianiaya, maka menikah seperti ini haram baginya, harus dia tinggalkan. Jadi secara asli menikah itu hukumnya adalah sunnah. Iyakunu, jika ada mereka, iku fuqara'a, beberapa orang yang melarat, tidak punya harta, yughnihim, maka akan memberi kekayaan him, kepada mereka, siapa Allahu Allah, min fadlihi, dari keutamaannya Allah, dari rizkinya Allah. Jika sebelum menikah mereka itu asalnya orang-orang yang melarat, maka dengan menikah Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dari keutamaannya Allah, dari rizkinya Allah. Maka bisa dikatakan bahwa menikah itu adalah salah satu cara, salah satu jalan untuk mendapatkan atau mencari rizki. Karena ini sudah menjadi janji dari Allah. Kalau menikah maka akan diberi kekayaan oleh Allah. Wallahu, adapun Allah iku wasi'un, zat yang luas, maha memberi kekayaan, memberi rezeki kepada orang sebab menikah, alimun, lagi maha mengetahui. Wal yasta'fif, dan hendaklah terjaga dari perbuatan zina, siapa alladzina, orang-orang, la yajiduna, yang tidak menjumpai mereka, nikahan, pada nikah, maksudnya tidak mempunyai harta yang digunakan untuk jadi mas kawin, hatta yughniyahum, sehingga memberi kekayaan hum, pada mereka, siapa Allahu Allah, min fadlihi, dari keutamaannya Allah, dari rizkinya Allah. Orang-orang yang tidak mempunyai harta untuk dijadikan mas kawin, orang yang tidak bisa menikah karena belum punya harta yang cukup, hendaklah mereka terjaga dari perbuatan zina sampai Allah memberi kekayaan kepada mereka dari keutamaannya Allah, dari rizkinya Allah. Sampai mereka punya harta yang cukup, punya bekal yang cukup, barulah kemudian nanti menikah. Selama belum mampu untuk menikah karena belum punya bekal, supaya menjaga diri, jangan sampai kemudian berbuat zina. Walladzina, dan orang-orang yabtaghuna, yang mencari mereka, alkitabata, pada catatan, maksudnya membuat perjanjian dengan majikannya untuk memerdekakan diri dengan cara mengangsur kemerdekaannya, mimma, dari apa-apa, malakat, yang memiliki apa aimanukum, beberapa tangan kanan kalian, maksudnya budak kalian. Fakatibu, maka
membuatlah perjanjian kalian atau menulislah kalian hum pada mereka, setujuilah permohonan mereka untuk menjadi budak mukatab. In alimtum, jika mengetahui kalian para majikan, fihim, di kalangan mereka budak, khairan, pada baik. Maksudnya mereka mampu untuk mengangsur, dan setelah merdeka mereka bisa jadi orang yang baik. Orang-orang dari budak kalian yang berusaha untuk membuat perjanjian, maksudnya budak kalian yang mengajukan membuat perjanjian kepada kalian majikan untuk memerdekakan diri mereka dengan cara mengangsur, maka terimalah permohonan mereka. Ya, buatlah perjanjian dengan mereka yang isinya kalian akan membebaskan kepada mereka kalau mereka sudah lunas membayar angsurannya. Jika kalian mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, dengan syarat mereka diperkirakan mampu untuk membayar angsuran tersebut, dan setelah merdeka mereka menjadi orang yang baik. Nah, ini adalah salah satu syariat di dalam agama Islam di dalam menghapus perbudakan. Jadi para majikan oleh Allah diperintahkan, apabila ada budaknya yang ingin mengajukan diri untuk merdeka dengan cara menebus diri, maka sebagai majikan ya, harus mempertimbangkan. Kalau sekiranya memang mereka mampu untuk membayar, dan sekiranya mereka nanti setelah merdeka jadi baik, maka majikan wajib untuk menerima permohonan mereka. Ya, seperti itu. Wa atuhum, dan memberilah kalian hum pada mereka, mimma lillahi, dari hartanya Allah, alladzi, yang atakum, telah memberi siapa Allah kum pada kalian. Dan berilah mereka dari hartanya Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Salah satunya adalah bahwa budak mukatab ini diberi bagian zakat. Kalau dalam surat At-Taubah itu ya, diterangkan wafir riqab, dan di dalam budak. Maksudnya budak yang statusnya mukatab, tidak semua budak. Kalau bukan budak mukatab maka tidak diberi. Kenapa? Apabila diberi maka yang memiliki adalah majikannya. Nah, bagi budak mukatab diberi bagian zakat, tujuannya untuk membantu dia di dalam membayar angsurannya untuk merdeka itu. Wala tukrihu, dan janganlah memaksa kalian majikan, fatayatikum, pada beberapa budak perempuan kalian, alal bigoi, atas melacur, menjadi pelacur, ya, bekerja mencari upah dengan cara melacurkan diri. In aradna, jika menghendaki mereka perempuan, tahasunan, pada terjaga, tidak mau berzina, tidak mau melacur. Yang tujuan kalian memerintahkan mereka melacur, litabtahu, untuk mencari kalian aradul hayatid dunya, pada harta kehidupan dunia. Tujuannya untuk mencari harta. Janganlah kalian memaksa pada budak perempuan kalian untuk melacur jika mereka menghendaki untuk terjaga, maksudnya tidak mau melacur. Yang tujuan kalian memerintahkan mereka untuk melacur itu semata-mata hanya untuk mencari harta dunia. Ini ceritanya, ada budak perempuan milik Abdullah bin Ubay, namanya Musaikah. Ada juga yang menyebutkan namanya Umaymah, yang dia oleh majikannya, yaitu Abdullah bin Ubay, keduanya ini dipaksa untuk berzina, untuk menjadi pelacur.
Nah, karena keduanya tidak mau, kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah. Wahai para majikan, janganlah kalian memaksa budak perempuan kalian untuk melacur jika memang mereka berniat untuk terjaga, tidak mau berzina. Yang mana tujuan kalian memaksa mereka melacur itu semata-mata hanya untuk mencari harta dunia. Waman, dan barang siapa yukrihunna, yang memaksa dia hunna pada mereka budak perempuan untuk melacur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, mimba diikrahihinna, dari setelahnya terpaksanya mereka budak perempuan, iku ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Barang siapa dari majikan yang memaksa pada mereka budak perempuan untuk melacur, sesungguhnya Allah maha mengampuni dan Allah maha menyayang kepada para budak perempuan itu setelah mereka dipaksa majikannya untuk melacur. Yang namanya budak otomatis dia tidak punya kuasa untuk menghindar dari perintahnya majikan. Kalau ada budak perempuan yang karena diperintah majikan dan terpaksa tidak bisa menghindar, dia melacur, tapi dia niatnya sesungguhnya ingin terjaga, maka budak seperti ini diampuni oleh Allah. Hukumnya tidak terkena dosa zina. Yang dosa ya majikannya yang memaksa itu. Diterangkan di di hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abi Hatim, dosanya melacur itu berat atas majikan yang memaksa. Wa itsmuhunna alaman akrahunna, atas orang yang memaksa kepada mereka. Walaqad anzalna, dan niscaya sungguh telah menurunkan aku Allah, ilaikum, kepada kalian, ayatin, pada beberapa ayat, mubayyinatin, yang jelas atau yang menjelaskan, wa mathalan, dan pada perumpamaan, minalladzina, dari orang-orang, khalau, yang telah lewat mereka, min qablikum, dari sebelum kalian, wa mau'izatan, dan nasihat, lil muttaqin, manfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh aku Allah telah menurunkan kepada kalian beberapa ayat yang menjelaskan dan perumpamaan dari orang-orang yang telah lewat dari sebelum kalian, dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dari ayat-ayat sebelumnya. Isi dari ayat-ayat yang Allah turunkan itu ada yang berupa ayat yang menjelaskan hukum halal haram, ada ayat yang berisi perumpamaan kejadian yang dialami oleh orang-orang kafir sebelum kalian, dan juga ada ayat yang berisi nasihat untuk orang-orang yang beriman. Allahu, adapun Allah, iku nurus samawati, yang menerangi beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Allah itu yang menerangi beberapa langit dan bumi dengan menciptakan matahari dan bulan. Menerangi langit dan bumi di waktu siang dengan matahari, menerangi langit dan bumi di waktu malam dengan bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu, adapun Allah, ku nurus samawati, yang menerangi penghuni langit, wal ardi, dan penghuni bumi, dengan memberi hidayah. Allah menerangi penghuni langit dan penghuni bumi dengan memberi hidayah, sehingga mereka jadi iman, mendapatkan hidayahnya Allah. Mathalu nurihi, adapun perumpamaan cahayanya Allah,
maksudnya hidayahnya Allah dalam hatinya orang iman, iku kamiskatin seperti tempat lampu. Miskah itu lubang yang ada di dinding yang biasanya dikhususkan untuk menempatkan lampu. Fiha yang di dalam miskah, misbahun lampu, lentera. Al misbahu adapun lampu, iku fi zujajatin di dalam kaca, yang mana lampu itu terbungkus oleh kaca. Az-zujajatu adapun kaca, ka'annaha seakan-akan sesungguhnya kaca, iku kaukabun bintang, dzurriyun yang bersinar. Perumpamaan cahayanya Allah, hidayahnya Allah dalam hatinya orang iman itu seperti tempat lampu, seperti lubang yang ada di dinding yang memang dikhususkan untuk tempat lampu, yang di dalamnya itu ada lampunya, yang mana lampunya itu terbungkus oleh kaca, yang kacanya itu bersinar seperti bintang yang bersinar. Yuqadu dinyalakan apa lampu, min syajaratin dari pohon, mubarakatin yang dibarokahi, yaitu zaitunatin, pohon zaitun, yang mana lampu itu dinyalakan dengan minyak yang dihasilkan oleh pohon yang dibarokahi, yaitu pohon zaitun, minyak dari pohon zaitun. La syarqiyatin, bukan bangsa timur, wala ghorbiyatin, dan bukan bangsa barat, yang mana pohon zaitun itu tumbuhnya di daerah Syam, yang mana daerah Syam itu bukanlah daerah timur dan juga bukanlah daerah yang barat. Artinya pohon zaitun itu tumbuh di daerah yang terkena sinar matahari secara sempurna mulai dari pagi sampai sore, sehingga karena terkena sinar matahari dengan sempurna bisa menghasilkan minyak yang baik. Yang kandu hampir apa zaituha, minyaknya pohon, iku yudhi'u menerangi apa minyak, walau lam tamsashu, dan walaupun belum mengenai hu pada minyak, apa narun, api. Minyaknya pohon tersebut, minyak zaitun, itu hampir bisa menerangi walaupun belum terkena api. Nah, ini perumpamaan bahwa orang yang iman, yang sudah mendapatkan hidayah, walaupun mereka belum mendapatkan ilmu, tapi mereka sudah mengerjakan banyak kebaikan. Begitu mereka mendapatkan ilmu syariat agama, di situ lebih banyak lagi amal baik yang mereka kerjakan. Kesimpulannya, nurun, cahaya ala nurin, di atas cahaya. Dasarnya sudah dapat hidayah, kok kemudian dapat ilmu, ya, amalannya semakin banyak. Yahdi menunjukkan siapa Allahu Allah, linurihi pada cahayanya Allah, maksudnya hidayahnya Allah, man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki pada hidayahnya Allah. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang bisa mendapatkan hidayahnya Allah. Wayat ribu, dan menjadikan siapa Allahu Allah al-amthala pada beberapa perumpamaan linnasi, bagi manusia. Dan Allah menjadikan beberapa perumpamaan bagi manusia. Perumpamaan dalam ayat ini perumpamaan hidayahnya Allah pada dirinya orang iman, yang mana Allah menciptakan perumpamaan tujuannya untuk mempermudah bagi orang iman di dalam memahami hukum-hukumnya Allah. Wallahu, adapun Allah, bikulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, iku alimun, maha mengetahui. Fi buyutin, di dalam beberapa rumah, maksudnya masjid,
Adzina telah memberi izin siapa Allahu Allah anturfa'a bahwa dikeraskan, maksudnya diagungkan, wa yudhkara dan disebut fiha di dalam rumah apa ismuhu namanya Allah, yusabbihu mensucikan lahu kepada Allah fiha di dalam masjid bil guduwi di waktu pagi wal asali dan di waktu sore. Di dalam beberapa rumah, maksudnya beberapa masjid, Allah memberi izin bahwa namanya Allah dikeraskan dan disebut di dalam rumah tersebut, dan Allah disucikan di dalam rumah tersebut di waktu pagi maupun waktu sore. Siapa yang mensucikan? Yaitu rijalun, beberapa laki-laki, la tulhihim yang tidak melalaikan him pada mereka, apa tijaratun perniagaan, wala dan juga tidak melalaikan apa bai'un jual beli, an dzikrillah jauh dari ingat pada Allah, wa iqamis shalah dan menetapi salat, wa ita'iz zakah dan mendatangkan zakat. Ya khafuna kuatir mereka, takut mereka, yauman pada hari, tataqallabu yang bolak-balik fihi di dalam hari, apa al-qulubu beberapa hati, wal absaru dan beberapa penglihatan. Yang mensucikan dan mengeraskan namanya Allah di masjid adalah beberapa laki-laki yang mereka tidak terlalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari ingat kepada Allah, dan dari menetapi sholat, dan dari membayar zakat. Walaupun mereka dalam kesehariannya mencari ma'isyah dengan berdagang, dengan jual beli, tapi kegiatan tersebut tidak membuat mereka lalai dari menetapi kewajiban ibadah kepada Allah. Mereka takut pada hari, yaitu hari kiamat, yang di dalam hari itu beberapa hati dan beberapa penglihatannya makhluk bolak-balik karena beratnya keadaan di hari kiamat. Liyajziyahum supaya membalas hum pada mereka siapa Allahu Allah ahsanama pada lebih baiknya apa-apa amilu yang telah mengerjakan mereka, wa yazidahum dan menambah siapa Allahum pada mereka min fadlihi dari keutamaannya Allah, supaya Allah memberi balasan kepada mereka pada sesuatu yang lebih baik daripada amalan mereka. Dengan orang iman di akhirat dibalas dengan surga, berarti orang iman diberi balasan yang lebih baik daripada amalannya orang iman. Karena surga itu lebih pol daripada amalannya orang iman. Maksudnya, amalannya orang iman itu jangankan kok untuk masuk surga, untuk nebusi nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka saja sesungguhnya belum cukup. Kok kemudian oleh Allah diberi surga? Berarti diberi balasan yang lebih baik daripada amalan mereka. Dan Allah memberi tambahan kepada mereka dari keutamaannya Allah, berupa di waktu pagi dan waktu sore bisa melihat wajahnya Allah. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa di surga bagi orang-orang iman. Wallahu adapun Allah iku yarzuqu memberi rizki kepada Allah, siapa Allah, man pada orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah, biwairi hisabin dengan tanpa hisaban, tanpa hitungan. Dan Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa hisaban. Walladzina dan orang-orang kafaru yang kafir mereka, a'maluhum adapun beberapa amalan mereka, iku kasarabin seperti fata morgana, bikiatin di tanah lapang,
Yahsabuhu menyangka hu pada fata morgana, siapa adzam'anu orang yang haus, menyangka ma'an pada air. Hatta sehingga idza ja'ahu ketika datang siapa orang yang haus hu pada fata morgana, lam yajidhu maka tidak menjumpai dia hu pada fata morgana syai'an pada sesuatu pun. Wa wajada dan menjumpai dia kafir Allah pada Allah, indahu di sisinya Allah, fawafahu maka menetapi siapa Allah hu pada orang kafir, hisabahu pada hisabannya orang kafir. Adapun amalannya orang kafir itu seperti fata morgana yang ada di tanah lapang. Orang yang haus menyangka kalau fata morgana itu adalah air, sehingga ketika dia mendatangi fata morgana tersebut, dia tidak menjumpai sesuatu pun. Ini gambaran bahwa besok di akhirat dia tidak mendapatkan pahala apapun dari apa-apa yang dia kerjakan. Wa wajadallaha indahu fawafahu sabah, dan dia menjumpai Allah, Allah menetapi hisapannya yang dia alami ketika dia menghadap kepada Allah. Dia dibalas oleh Allah dengan siksa neraka. Jadi amal baik yang dikerjakan oleh orang kafir itu batal karena tidak dilandasi dengan keimanan. Walaupun ketika di dunia dia mengerjakan banyak kebaikan, contohnya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada tetangga, kepada fakir miskin, tapi karena tidak dilandasi dengan keimanan, maka amalannya batal. Gambarannya seperti fata morgana. Kelihatan dari jauh ada airnya, begitu didekati tidak ada airnya. Di dunianya beramal, ketika di hadapannya Allah, amalannya tidak ada pahalanya. Justru ketika dia ada di sisinya Allah, oleh Allah dia dibalas dengan neraka. Wallahu adapun Allah kusari'ul hisabi, zat yang cepat menghisapnya. Di saat menghisap seluruh manusia besok di hari kiamat, Allah hanya membutuhkan waktu setengah hari saja. Nah, ini bukti bahwa Allah itu maha cepat di dalam menghisap. Aungkang zulumatin, atau seperti beberapa kegelapan, fi bahrin di lautan, lujiyin yang dalam, yang syahu yang menutupi hu pada lautan, opo maujun ombak, min fauqihi di atasnya ombak, maujun ombak, min fauqihi di atasnya ombak, sahabun mendung. Atau perumpamaan amalannya orang kafir itu seperti beberapa kegelapan di lautan yang dalam, yang lautan itu tertutup oleh ombak, yang di atas ombak ini masih ada ombak lagi, dan di atasnya lagi ada mendung yang gelap. Zulumatun beberapa kegelapan, ba'duha sebagiannya kegelapan, fauqa ba'din di atas sebagian yang lain. Idza akhraja ketika mengeluarkan siapa orang yadahu pada tangannya orang dalam keadaan gelap seperti itu, lam yakad maka tidak hampir dia iku yaroha melihat dia ha pada tangan karena saking gelapnya. Beberapa kegelapan yang sebagiannya di atasnya kegelapan yang lain, kegelapan yang tumpuk-tumpuk ya.
ketika dia mengeluarkan tangannya dalam kegelapan tersebut, hampir-hampir dia tidak melihat pada tangannya karena saking gelapnya. Itulah perumpamaan dari amalannya orang-orang kafir. Waman, dan barang siapa lam yaj'al, yang tidak menjadikan siapa Allahu Allah lahu bagi orang, fama maka tidak ada lahu bagi orang min nurin cahaya, maksudnya hidayah. Barang siapa yang Allah tidak menjadikan cahaya kepadanya, barang siapa yang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia tidak mungkin mendapatkan cahaya, dia tidak mungkin mendapatkan hidayah. Kalau orang itu tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkan hidayah. Seperti gambarannya orang dalam kegelapan tadi, tidak bisa memilah antara yang baik dengan yang jelek, sehingga yang dia kerjakan yang jelek. Alam tara, adakah tidak melihat engkau Muhammad, adakah belum melihat engkau Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, iku yusabbihu, mensucikan lahu kepada Allah, siapa man orang, maksudnya makhluk, fis samawati, yang di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wat tairu, dan burung, safatin, yang berbaris, itu juga mensucikan kepada Allah. Wahai Muhammad, apakah engkau belum mengetahui bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya mensucikan kepada Allah, dan burung yang terbang dengan berbaris juga mensucikan kepada Allah. Kullun, masing-masing dari makhluknya Allah itu, qad alima, sungguh mengetahui siapa Allah, salatahu, pada salatnya kullun, wa tasbihahu, dan mensucikannya kullun. Masing-masing makhluk, salat dan tasbihnya itu diketahui oleh Allah. Sedangkan manusia tidak mengetahui bagaimana cara makhluk-makhluk itu sholat dan mensucikan kepada Allah. Semua makhluk itu mensucikan kepada Allah. Bahkan sampai bayang-bayangnya orang kafir itu juga sujud mensucikan kepada Allah. Yang tidak mau sujud, tidak mau mensucikan kepada Allah hanya orang kafir saja. Wallahu, adapun Allah ku alimun, zat yang maha mengetahui, bima, pada apa-apa, yaf'aluna, yang mengerjakan mereka. Allah mengetahui pada apa-apa yang mereka kerjakan. Walillahi, dan bagi Allah, mulkus samawati, kerajaannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Kerajaannya beberapa langit dan bumi itu hanya miliknya Allah. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah ciptaannya Allah, miliknya Allah, hambanya Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang membandingi dengan Allah. Tuhan hanya Allah saja. Wa ilallahi, dan kepada Allah, al-masiru, tempat kembali. Maksudnya besok di hari kiamat semuanya akan kembali menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Semuanya statusnya sebagai makhluknya Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak ada yang statusnya Tuhan setara dengan Allah, tidak ada. Alam tara, adakah belum mengetahui engkau Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, iku yusji, menggiring siapa Allah, sahaban, pada mendung, tsumma yu'allifu, kemudian mengumpulkan siapa Allah, bainahu, antara mendung, tsumma yaj'aluhu, kemudian menjadikan siapa Allahu pada mendung, rukaman, pada tumpuk-tumpuk atau menggumpal.
Fataro maka melihat engkau Muhammad al-wadqa pada hujan. Yakhruju keluar apa hujan min khilalihi dari sela-selanya mendung. Wa yunazzilu dan menurunkan siapa Allah minas sama'i dari arah langit min jibalin pada beberapa gunung. Fiha yang di dalam gunung min barodin es atau embun. Maksudnya hujan es, hujan embun. Fayusibu maka menimpakan siapa Allah bihi pada es man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa yasrifuhu dan memalingkan siapa Allahu pada es, hujan es, amman jauh dari orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wahai Muhammad, apakah engkau belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menggiring mendung, kemudian mengumpulkan mendung-mendung tersebut, kemudian Allah menjadikan mendung itu tumpuk-tumpuk atau menggumpal. Kemudian engkau melihat hujan keluar dari sela-selanya mendung. Mendung itu mengeluarkan air hujan. Tidak hanya itu saja, dari arah langit Allah juga menurunkan gunung. Yang gunung itu berisi es. Maksudnya menurunkan hujan es. Yang Allah menimpakan hujan es ini kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah memalingkan hujan es ini dari orang yang Allah kehendaki. Fayusibu bihi mayasya wa yasrifuhu amma yasya itu pengertiannya ada dua. Yang pertama, Allah mencurahkan hujan es pada orang-orang yang Allah kehendaki sebagai rahmatnya Allah. Hujan es kemudian menjadi rahmat, akhirnya tanahnya menjadi subur. Dan Allah memalingkan atau menahan hujan es dari orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak dihujani es oleh Allah sehingga menjadi siksaan bagi mereka. Kenapa? Tidak dihujani sehingga kering. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan hujan es pada orang yang dikehendaki sebagai siksaan. Di sini bisa jadi hujan es ini sebagai siksaan. Dan Allah memalingkan hujan es dari orang yang Allah kehendaki sebagai rahmat. Dengan tidak dihujani es, mereka dirahmati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari siksaan. Ya kan tuh hampir apa sana barkihi terangnya, kilatnya mendung, iku yadhabu menghilangkan apa kilat bil absar pada beberapa mata. Hampir-hampir saja terangnya kilat itu menghilangkan atau membutakan pada mata karena saking terangnya. Dan biasanya kilat itu muncul sebelum akhirnya mendung itu menjadi hujan. Yuqallibu membolak-balik siapa Allahu Allah al-laila pada malam wan nahara dan pada siang. Allah membolak-balik malam dan siang. Maksudnya Allah menggantikan malam menjadi siang, Allah menggantikan malam menjadi siang menjadi malam. Digantikan oleh Allah, diputar oleh Allah. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam demikian itu perputaran maupun pergantian siang dan malam. Opola ibratan niscaya contoh, maksudnya pelajaran, bukti kekuasaan Allah liulil absar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mempunyai akal, maksudnya orang iman. Sesungguhnya di dalam demikian itu perputaran atau pergantian siang dan malam menjadi pelajaran, menjadi bukti kekuasaannya Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang iman. Kalau orang iman bisa memahami bahwa pergantian siang dan malam inilah bukti kekuasaannya Allah. Wallahu adapun Allah iku khalaqa menciptakan siapa Allah
kulla dabatin pada tiap-tiap makhluk, maksudnya tiap-tiap hewan, min ma'in dari air. Allah menciptakan tiap-tiap hewan itu berasal dari air mani. Kalau penciptaan dalam rahim induknya dari mani. Faminhum, maka sebagian dari mereka hewan, man ada orang, maksudnya hewan, yamsi yang berjalan dia ala batanihi atas perutnya, seperti ular. Sebagian dari hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya, contohnya ular. Wa minhum, dan sebagian dari mereka hewan, man ada orang, maksudnya hewan, yang yamsi yang berjalan dia ala rijla ini atas dua kaki, contohnya unggas, ayam, burung gitu. Wa minhum, dan sebagian dari mereka hewan, man ada orang, maksudnya hewan, yamsi yang berjalan dia ala arba atas 4 kaki, contohnya ya kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Maksudnya sumbernya sama-sama air sperma, air mani, tapi begitu jadi makhluk, jadi hewan, ternyata bermacam-macam. Dari cara berjalannya juga bermacam-macam. Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Yakhluqu, menciptakan siapa Allah, siapa Allahu Allah, ma pada apa-apa, yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Allah menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Dari hewan selain yang sudah disebutkan itu, ada juga hewan yang lain yang berjalannya lebih dari 4 kaki. Ada belalang, ada serangga, ada hewan yang namanya kakinya 1000, kaki 1000. Nah, itu juga ciptaannya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, iku qadirun, maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Laqad anzalna, niscaya sungguh telah menurunkan aku Allah, ayatin pada beberapa ayat, mubayyinatin yang jelas. Sungguh aku Allah telah menurunkan beberapa ayat yang jelas, yaitu ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan antara barang hak dan barang batal, halal haram, iman kafir, surga neraka. Wallahu, adapun Allah, iku yahdi, memberi petunjuk siapa Allah, man pada orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah, ila siratin pada jalan, mustaqimin yang lurus. Allah memberi petunjuk pada orang yang Allah kehendaki pada jalan yang lurus. Walaupun Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya lewat para utusannya, ternyata tidak semua bisa iman pada ayat-ayatnya Allah. Yang bisa iman pada ayat-ayatnya Allah hanyalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk jadi orang iman. Sedangkan orang yang tidak dikehendaki oleh Allah jadi orang iman, walaupun sudah ketemu dengan utusan, walaupun sudah ketemu dengan ayat, bahkan ketemu dengan ayat mukjizat, dia tetap tidak iman. Wa yaquluna, dan berkata mereka, amanna, beriman kami, billahi, kepada Allah, wa birrasuli, dan pada utusan, wa atokna, dan taat kami. Ini ucapannya orang-orang munafik. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman pada utusannya Allah, Nabi Muhammad, dan kami siap untuk taat. Tapi ternyata tsumma yatawalla, kemudian berpaling, maksudnya tidak taat, siapa farikun, segolongan, minhum, dari mereka orang munafik. Mim ba'di dzalika, dari setelahnya demikian itu ucapan. Kemudian ternyata segolongan dari orang-orang munafik, ada orang yang berpaling, tidak taat setelah mereka mengucapkan ucapan
tersebut. Awalnya berkata amanna billahi wa birrasul wa ata'na, ternyata tidak taat. Wa ma'ulaika, dan tidak ada demikian itu mereka, orang-orang yang secara lesan ngaku iman tapi ternyata tidak taat, iku bil mukminin, dengan orang-orang yang beriman. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Walaupun secara lesan mereka mengucapkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sanggup untuk taat, kok ternyata tidak taat pada Allah Rasul, mereka ini hakikinya bukanlah orang iman. Wa idza du'u, dan ketika diajak mereka ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, maksudnya Nabi Muhammad, liyahkuma, supaya menghukumi siapa utusan, siapa Nabi Muhammad, bainahum, antara mereka, idza, ketika itu, fariqun, segolongan, minhum, dari mereka, iku mu'riduna, orang-orang yang berpaling, tidak mau menerima hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dan ketika mereka diajak kepada Allah dan utusannya supaya Nabi Muhammad menghukumi di antara mereka, ketika itu segolongan dari mereka berpaling dari hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad, tidak mau menetapi hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Wa iyakun, dan jika ada lahum, bagi orang munafik, mereka orang munafik, opo al-haqqu, barang hak, maksudnya sesuatu yang menyenangkan, contohnya orang iman menang dalam perang, yaktu, maka datang mereka orang munafik, ilaihi, kepada kebenaran, ilaihi, kepada hak, mud'inina, dengan orang yang cepat-cepat atau tergesa-gesa. Ketika mereka mendapatkan kebenaran, maksudnya mendapatkan sesuatu yang mereka senangi, contohnya orang iman menang dalam perang, maka mereka mendatangi kemenangan itu dengan cepat-cepat. Ketika diajak berangkat perang, mereka tidak mau berangkat perang. Ternyata yang perang menang, mereka cepat-cepat datang minta bagian, khawatir enggak kebagian, mengatakan aku juga sesama orang iman, sama dengan kalian, bu, aku juga diberi bagian. Itu sifatnya orang munafik. Ketika diajak berangkat perang tidak mau dengan berbagai macam alasan. Ketika teman-temannya perang menang, dia buru-buru datang untuk minta bagian. Afi qulubihim, adakah di dalam beberapa hati mereka maradun, penyakit berupa syakun wa nifakun, keraguan dan kemunafikan, amir tabu, ataukah ragu-ragu mereka, am yakhafuna, ataukah khawatir mereka, ayyahifa, bahwa menyimpangkan siapa Allahu Allah, alaihim, atas mereka munafik, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Apakah di dalam hati mereka ada penyakitnya, penyakit kemunafikan, ataukah mereka ragu-ragu terhadap janjinya Allah, sehingga ketika diajak berangkat perang mereka tidak mau berangkat perang, ataukah mereka khawatir kalau Allah dan utusannya Allah menyimpangkan kepada mereka sehingga mereka tidak mau berangkat perang. Apakah itu yang menyebabkan mereka tidak mau berangkat perang? Tapi kenyataannya ketika menang mereka balapan untuk mendapatkan bagian. Bal, bahkan ulaika, demikian itu mereka, hum, mereka, iku adz-dzalimuna, orang-orang yang aniaya. Sebaliknya mereka ini adalah orang-orang yang aniaya. Memang orang yang munafik, ya, takut berjuang
tapi ketika ada kemenangan ngaku-ngaku jadi orang iman biar dapat bagian. Innama kana sesungguhnya ada iku qaulal mu'minina ucapannya orang-orang iman idza du'u ketika dipanggil mereka ilallahi pada Allah wa rasulihi dan pada utusannya Allah liyahkuma supaya menghukumi siapa utusan bainahum antara mereka apa ayyakulu bahwa berkata mereka sami'na mendengar kami wa ata'na dan taat kami. Sesungguhnya ucapannya orang-orang iman ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul untuk dihukumi adalah mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Artinya mereka secara lesan mengucapkan sami'na wa ata'na dan prakteknya mereka betul-betul taat. Tidak kemudian ucapannya bombastis, ucapannya dramatis, begitu diberi tugas yang berat, kewajiban yang berat, ternyata bules tidak datang. Kalau orang iman ucapannya biasa-biasa saja, sami'na wa ata'na, dan ketika diperintah ya betul-betul taat. Wa ulaika dan demikian itu mereka mereka iku al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Mereka itu orang-orang iman yang ketika dipanggil mereka mengucapkan sami'na wa ata'na dan betul-betul taat pada perintahnya Allah Rasul ya. Contohnya diperintah untuk berjuang, betul-betul berjuang, mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi orang iman, diberi pertolongan, termasuk ketika perang bisa menang, dapat jarahan. Di akhiratnya oleh Allah diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Waman dan barang siapa yuti yang taat dia Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusannya Allah, maksudnya Nabi Muhammad, wa yakhsha dan takut dia Allah pada Allah, wa yattaqi dan bertakwa dia pada Allah, mengerjakan semua perintahnya Allah, menjauhi semua larangannya Allah, percaya pada cerita-ceritanya Allah, faulaika maka demikian itu mereka mereka iku al-faizuna orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya dan takut pada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung. Beruntung di sini ya di dunianya jadi orang iman, di akhiratnya dimasukkan ke dalam surga. Wa aqsamu dan bersumpah mereka billahi dengan demi Allah. Wa aqsamu dan bersumpah mereka orang-orang munafik billahi dengan demi Allah, jahda aimanihim dengan sebenarnya sumpah mereka, dengan sakpolnya sumpah mereka, yang isinya lain amartahum niscaya jika perintah engkau Muhammad pada mereka untuk berangkat perang, layakhrujunna maka niscaya keluar sungguh mereka berangkat untuk perang. Orang-orang munafik bersumpah dengan demi Allah dengan sakpolnya sumpah mereka, yang isinya jika engkau Muhammad memerintahkan mereka untuk berangkat perang, pastilah mereka akan keluar untuk berangkat perang. Wahai Muhammad, adanya kami tidak berangkat perang ini karena tidak mendengar kalau ada pengumuman berangkat perang. Seandainya kami mendengar kalau engkau memerintahkan kami untuk berangkat perang, kami pasti berangkat perang. Demi Allah. Ini kelakuannya orang-orang munafik seperti itu.
Kul, berkatalah engkau Muhammad, la tuqsimu, janganlah bersumpah kalian. Wahai Muhammad, berkatalah kepada mereka, orang-orang munafik itu, kalian jangan bersumpah seperti itu. Sumpahnya dramatis seperti itu. Ta'atun, adapun ta'at ma'rufatun yang baik, dengan niat yang tulus, murni karena Allah, itu lebih baik daripada sumpah yang ternyata tidak cocok dengan kenyataan. Taat yang baik, ya, diperintah kemudian bisa taat yang baik dengan niat yang murni karena Allah, itu lebih baik daripada sumpah dengan demi Allah tapi ternyata tidak cocok dengan perbuatannya. Nggak usah sumpah, yang penting kalau diperintah taat saja, begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha waspada, bima, pada apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian. Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Walaupun sudah sumpah demi Allah kok ternyata tidak taat, ya Allah mengetahui, Allah tidak bisa ditipu. Qul, berkatalah engkau Muhammad, atiu, taatlah kalian Allah pada Allah, wa atiu, dan taatlah kalian ar-rasulah, pada utusan, maksudnya utusannya Allah yaitu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, berkatalah kepada umatmu, taatlah kalian kepada Allah dan pada utusannya Allah. Fa in tawallau, maka jika berpaling kalian tidak mau taat kepada Allah Rasul, fa innama alaihi, maka sesungguhnya berat atas utusan apa hummila, yang dibebani siapa utusan. Wa alaikum, dan berat atas kalian apa humiltum, yang diberi beban kalian. Jika kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah Rasul, maka ketahuilah atas Rasul menjadi tanggung jawabnya Rasul apa-apa yang dibebankan kepadanya, dan atas kalian apa-apa yang dibebankan kepada kalian. Ayat ini pengertiannya bahwa kalau kalian tidak taat, ya Nabi Muhammad tidak punya kewajiban untuk memaksa kepada kalian. Makanya ayat fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum itu mansuh. Nasihnya saif. Wa in tuti'uhu, dan jika taat kalian pada Rasul, tahtadu, maka mendapat petunjuk kalian. Jika kalian taat pada Rasul, maka kalian mendapat petunjuk, maksudnya menetapi agama yang benar. Yang benar ya taat pada Rasul itu. Wama, dan tidak ada ala Rasuli, atas utusan, maksudnya Nabi Muhammad, illa, kecuali al-balahu, menyampaikan, al-mubinu, yang jelas. Tidak ada tugasnya utusan, tugasnya Nabi Muhammad kecuali hanyalah menyampaikan yang jelas. Pengertian wa ma'ala rasul illal balagul mubin itu, kalau ada yang tidak taat ya biarkan saja. Makanya wa ma'ala rasuli illal balagul mubin mansuh, nasihnya saif, ya harus dipaksa. Wa ada, telah menjanji siapa Allahu Allah, alladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka, minkum, dari golongan kalian, wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihati, pada beberapa kebaikan. Isinya janji, la yastakhlifannahum, niscaya akan menjadikan pengganti sungguh siapa Allahum, pada mereka, fil ardi, di dalam bumi. Maksudnya bisa mengalahkan orang kafir, bisa menjadi penguasa di bumi. Kamastakhlafa, sebagaimana telah menjadikan pengganti siapa Allah, menjadikan penguasa siapa Allah, alladzina, pada orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka orang iman. Contohnya orang-orang iman zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel,
di zaman Fir'aun. Setelah Fir'aun kalah, ganti orang-orang Bani Israel yang jadi penguasa di atas bumi. Wala yumakkinanna, dan niscaya akan memberi kemampuan sungguh aku siapa Allah, dan niscaya akan memberi kemampuan sungguh siapa Allah lahum pada mereka orang-orang iman, dinahum pada agama mereka, alladzi yang irtadho ridho siapa Allah lahum untuk mereka. Wala yubadilannahum, dan niscaya akan mengganti sungguh siapa Allah hum pada mereka, mim ba'di khaufihim, dari setelahnya takutnya mereka, menggantikan amnan pada rasa aman. Allah telah memberi janji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Isinya, Allah akan menjadikan orang iman sebagai pengganti di bumi, penguasa di bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan pengganti, penguasa kepada orang-orang iman sebelum orang iman orang Islam. Contohnya kepada orang Bani Israel zamannya Nabi Musa, yang awalnya dijajah oleh Fir'aun. Setelah mereka taat pada perintahnya Allah, Allah paring pertolongan, Allah menurunkan siksaan pada Fir'aun, Fir'aun mati, akhirnya orang-orang iman menjadi penguasa di bumi. Seperti itu pula lah janjinya Allah kepada kalian orang-orang Islam zaman Nabi Muhammad. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka pada agama mereka, yang agama itu diridhoi oleh Allah untuk mereka. Allah akan memberikan pertolongan kepada agama Islam, yang agama Islam ini diridhoi oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Wala yubadilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan setelah rasa takut yang dialami oleh orang iman, yaitu ketika masih belum hijrah, diteror, dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah akan memberikan rasa aman kepada mereka. Ya, setelah hijrah ke Madinah, jumlahnya semakin banyak, akhirnya bisa menyusun kekuatan. Kemudian pada perang Badar berhasil mengalahkan orang kafir Mekah, dan puncaknya pada Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, Allah memberikan kemenangan kepada orang Islam, berhasil menaklukkan Mekah. Akhirnya penduduk Mekah yang semula tidak iman menjadi iman. Ya'budunani, menyembah mereka ni padaku Allah, la yusyrikuna, tidak menyekutukan mereka bi padaku Allah syai'an, pada sesuatu pun. Mereka menyembah kepadaku Allah dan mereka tidak menyekutukan kepadaku pada sesuatu pun. Akhirnya ya Islam menang di Madinah, ya akhirnya menang, bisa menjadi agama yang dipeluk oleh orang Madinah. Di Mekah pun yang awalnya banyak orang-orang kafir, setelah takluk dalam Fathu Mekah, akhirnya juga semuanya masuk Islam. Semuanya menyembah kepada Allah dan tidak ada lagi yang menyekutukan kepada Allah. Waman, dan barang siapa kafaro yang kafir dia, ba'da dzalika, setelah demikian itu iman, faulaika, maka demikian itu mereka, hum mereka ikwal fasikuna, orang-orang yang fasik, yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Barang siapa yang kafir setelah dia jadi orang iman, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Wa aqimu, dan menetapilah kalian as-sholata, pada sholat yang wajib ya dalam sehari semalam 5 waktu. Wa atu, dan mendatangkanlah kalian az-zakata, pada zakat. Wa atiu, dan taatlah kalian ar-rasulah, pada utusan. Maksudnya utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. La'allakum, agar kalian ikut turhamuna, disayangi kalian. Tetapilah sholat, datangkanlah zakat,
dan taatlah pada utusannya Allah, pada Nabi Muhammad, agar kalian disayangi oleh Allah. La tahsabanna, janganlah menyangka sungguh engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang kafaru yang kafir mereka, iku mu'jizina, orang-orang yang melemahkan. Maksudnya bisa menghindar dari siksaannya Allah, fil ardi, di dalam bumi. Wahai Muhammad, kamu jangan menyangka bahwa orang-orang kafir itu bisa menghindar dari siksaannya Allah di bumi. Jangan pernah menyangka seperti itu. Ya. Mungkin mereka masih kuat, mereka tidak kalah. Tapi ingat, mereka tidak kalah dalam perang, itu bukan berarti mereka bisa menghindarkan diri dari siksaannya Allah. Seandainya dalam hidup di dunia tidak kalah oleh orang iman, ya, itu bukan berarti mereka bisa menghindar dari hukum atau siksaannya Allah. Seandainya di dunia sama sekali tidak pernah kalah, ketahuilah wa ma'wahum, dan tempat mereka besok di akhirat iku annaru, neraka, dan tempat mereka adalah neraka. Seandainya pol-polnya di dunia tidak mendapatkan siksaannya Allah, bukan berarti mereka mampu untuk menghindar dari siksaannya Allah. Di akhirat tempat mereka adalah neraka. Wala bi'sal masir, dan niscaya sejelek-jeleknya tempat kembali adalah neraka. Ya ayyuhalladzina, wahai ingatlah orang-orang amanu yang beriman mereka, liyasta'dzinkum, hendaklah minta izin kum pada kalian. Siapa alladzina, orang-orang, malakat yang memiliki opo aimanukum, beberapa tangan kanan kalian, maksudnya budak kalian. Walladzina, dan orang-orang lam yablughu, yang belum sampai mereka, al-huluma, pada balik, minkum, dari golongan kalian, minta izin salasa marratin, 3 kali, maksudnya dalam 3 waktu. Wahai orang-orang yang beriman, budak kalian dan anak-anak yang belum balik, apabila mau memasuki ruangan khusus kalian, contohnya kamar kalian, supaya minta izin lebih dahulu dalam 3 waktu ini. Ya, khusus untuk 3 waktu ini, ketika budak kalian atau anak-anak kecil yang belum balik mau masuk ke ruangan pribadi kalian, maka harus minta izin lebih dahulu. Ya, tidak boleh kemudian langsung masuk. Ini masuk ke ruangan khususnya majikan, contohnya kamar. Kalau masuk ke ruangan yang sifatnya umum, contohnya dapur, contohnya ruang tamu, itu tidak perlu minta izin. Tapi kalau mau masuk ke tempat pribadinya majikan, budak dan anak yang belum balik ini harus minta izin di 3 waktu khusus ini. Nah, ayat walladzina lam yablughul huluma minkum itu mansuh, bahwa anak yang belum balik itu supaya minta izin, itu mansuh. Nasihnya ayat 59 yang sifatnya itu bukan menggantikan, tapi sifatnya mempertegas. Sebab ayat walladzina lam yablughul huluma minkum itu seolah-olah nanti kalau sudah balik tidak perlu izin. Kalau belum balik izin, seolah-olah kalau nanti sudah balik tidak perlu izin. Maka dalam ayat 59 dipertegas, ya, semua harus izin. Anak-anak yang sudah masuk usia balik harus izin ketika mau masuk ke tempat pribadinya majikan di 3 waktu tertentu ini. Yaitu min qabli sholatil fajri, dari sebelumnya sholat subuh. Wahina tada'una, dan ketika meletakkan kalian thiyabakum, pada pakaian kalian, minadh dhahirati, dari waktu zuhur. Yaitu yang kedua, di waktu zuhur
di saat kalian meletakkan pakaian kalian, di saat kalian istirahat. Wa mim ba'di sholatil isya, dan dari setelahnya sholat isya. Ketika mereka mau masuk ke tempat kalian di 3 waktu tersebut, mereka harus izin lebih dahulu. Salatu auratin, 3 waktu yang khusus lakum untuk kalian. 3 waktu itu adalah 3 waktu yang aurat, 3 waktu yang khusus untuk kalian. Ya, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Maka seandainya mereka mau masuk, ya, yang sekiranya nanti mengganggu, ya otomatis harus izin lebih dahulu. Laisa, tidak ada alaikum atas kalian, wala, dan juga tidak ada alaihim atas mereka, budak dan anak kecil, apa junahun dosa, ba'dahunna, setelahnya 3 waktu. Tidak dosa atas kalian dan atas mereka apabila mereka masuk ke tempat kalian tanpa izin selain 3 waktu tersebut. Ya, kalau budaknya itu mau masuk ke tempat kalian, ke rumah kalian, ya, tempat yang umum, contohnya kamar tamu, dapur begitu, di selain 3 waktu tersebut tidak apa-apa apabila tidak izin. Karena mereka ikut tawafuna, orang-orang yang berkeliling alaikum atas kalian. Karena mereka, budak dan anak kecil ini, orang-orang yang berkeliaran di sekitar kalian, kumpul dengan kalian. Ba'dukum, sebagian kalian, iku ala ba'din, atas sebagian yang lain. Sebagian kalian, majikan, membutuhkan bantuannya sebagian yang lain, yaitu budak kalian maupun pelayan kalian. Sehingga tidak apa-apa di selain 3 waktu yang khusus tersebut, budak maupun anak kecil ini masuk ke tempat kalian tanpa izin, tidak apa-apa. Hadzalika, seperti demikian itu, yubayinu, menjelaskan siapa Allah lakum untuk kalian al-ayati, pada beberapa ayat, maksudnya beberapa ayatnya Allah. Seperti itulah Allah menjelaskan beberapa ayatnya kepada kalian. Batasan-batasan yang dibuat oleh Allah bahwa antara majikan dengan budak dan juga pelayan ini ada aturan-aturan tertentu, ya, di mana majikan punya privasi yang tidak boleh semaunya dilanggar oleh budak maupun pelayannya. Di waktu-waktu khusus tersebut, ketika budaknya ini mau masuk ke rumahnya majikan, ya harus izin, tidak boleh semaunya sendiri. Wallahu, adapun Allah iku alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi, atau hakimun dzul hikmah, zat yang mempunyai hikmah. Allah itu maha mengetahui, lagi Allah itu maha menghukumi atau mempunyai hikmah. Artinya semua aturan yang dibuat oleh Allah itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ya, karena ada manfaatnya maka wajib untuk kita taati. Kalau kita taati, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari peraturannya Allah itu. Tapi kalau kita langgar, otomatis manfaat tersebut tidak kita dapatkan, bahkan kita tertimpa mandorot. Contohnya bab minta izin. Seandainya kemudian budak dan pelayan yang belum balik ini bebas semaunya sendiri, kapan saja masuk ke tempatnya majikan tanpa izin, nah ini bisa mengganggu pada majikannya, bahkan bisa terjadi mandorot yang lebih besar. Mungkin mereka melihat aurat dari majikan perempuannya, seperti itu. Ini jadi mandorot yang lebih besar, ya, tidak hanya sekedar melihat auratnya majikan perempuannya, bahkan mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Atas semua amal solehnya saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.